Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama duduk untuk mendulang pahala, mengikhlaskan kesempatan, waktu, tenaga kita, konsentrasi kita untuk mengkaji warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita membaca hadis terakhir di bab al-wa'dhi wal iktisadi fihi, bab nasihat dan dianjurkannya untuk meringkas nasihat. Hadis terakhir tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala berkaitan dengan sahabat Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, yang beliau pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ada sahabat yang bersin, beliau mendoakan sahabat tersebut di dalam sholat. Rahimakallah, Allah yarhamuk, atau yarhamukallah. Begitu memang sunnahnya kita mendoakan orang yang bersin. Ketika ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, maka kita mendoakan dengan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tersebut dianjurkan juga untuk mendoakan kembali kita dengan doa yahdikumullah. Cuman sayangnya beliau mendoakannya ini di tengah-tengah sholat. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, beliau ditegur oleh para sahabat dengan lirikan mata, dengan tepukan paha, yang membuat beliau berbicara di dalam sholat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memaklumi kesalahan beliau tersebut karena beliau baru saja masuk Islam, belum mengerti bahwasanya sholat itu tidak boleh bicara, tidak boleh bergerak yang tidak-tidak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu lemah lembut menasihati beliau, dan beliau bercerita bahwasanya di lingkungan beliau orang-orang itu sering pergi ke dukun, sering pergi ke paranormal, para peramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala ta'tihim." Jangan datangi mereka. Karena memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mendatangi tukang ramal itu berat ancaman. Kalau hanya sekedar datang, berkunjung, kemudian menanya ini, nanya itu, tidak mempercayai dukun tersebut, tapi datang, yang seperti ini sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Tapi kalau dia percaya, maka dia telah kufur, ingkar terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bahwasanya ilmu ghaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sedikit dari ilmu ghaib tersebut, itu pun dengan penjagaan yang ketat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para jin dan syaitan
tidak bisa mencuri dengar dari beliau. Dan langit-langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga syaitan tidak bisa datang mencuri dengar seperti sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bagian terakhir yang belum kita baca dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat Muawiyah ibn al-Hakam. Sahabat Muawiyah ibn al-Hakam berkata, wa minna rijalun yatapayyarun, di antara kami ini ada orang-orang yang melakukan tapayyur, pesimis, karena melihat tanda-tanda di sekitarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati beliau, dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim, itu sesuatu yang mereka dapati dalam dada-dada mereka. Fala yasuddannahum, jangan sekali-kali pesimis seperti ini menghalangi mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di zaman dulu itu orang-orang Arab punya kebiasaan, entah dinamakan budaya, entah dinamakan kebiasaan. Jadi kalau mereka mau keluar rumah, itu mereka melepas burung. Kalau burungnya pergi ke kanan, mereka optimis, saya hari ini akan mendapat untung banyak. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka pesimis, waduh, banyak musibah hari ini, lebih baik saya tidak keluar. Kalau burungnya terbang ke depan, misalnya lurus ke depan, ada terjemahan. Kalau burungnya terbang ke belakang, lain lagi terjemahan. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, budaya mereka ini disebut dengan tapayyur, dari kalimat toirun. Toirun itu burung. Tapayyur artinya melepas burung. Entah burung yang dia pelihara, mungkin juga ada burung-burung yang hinggap di depan rumahnya, atau apa saja. Bahkan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mereka juga terkadang melihat keadaan, begitu jalan keluar rumah, melihat orang yang tampangnya ganteng, misal, wah, nasib baik saya, pertama ketemu sama orang ganteng. Tapi kalau melihat orangnya buruk rupa, jelek wajahnya, dia akan pesimis, waduh, nasib buruk saya, lebih baik saya pulang saja. Atau melihat sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia akan pesimis. Seperti jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan sebagian orang yang menganggap dirinya sakti dan sebagainya. Biasanya kalau ditanya gimana nih resep kita menang dan sebagainya, dia akan berkata, di mana nanti pertandingannya, di menghadap mana ini gawangnya atau pertandingannya? Oh, pertandingannya menghadap membelakangi matahari di sini. Oh, nanti kamu mesti ambil gawang sebelah sini atau masuk ke lapangan dari arah sini. Kalau dari arah sana kalah, kalau dari arah sini menang. Kita dapati dulu orang-orang tua kita kadang-kadang seperti itu. Ini juga bagian dari pesimis dan bagian dari meramal, seperti para dukun dan paranormal. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ada juga orang yang pesimis terhadap hari-hari tertentu. Kalau sudah masuk hari Selasa, hari Rebu misalnya, wah, ini hari sial. Ada juga orang yang pesimis dengan angka-angka. Seperti misalnya angka berapa yang biasa nggak ada kursinya di pesawat? 13 ya? Iya. Dan semakin lama semakin berkembang itu angka itu. Saya lihat juga angka 11 nggak ada, angka berapa lagi yang nggak ada. Banyak angka-angka itu yang nggak ada, subhanallah. Ada juga yang pesimis dengan posisi rumah. Katanya tusuk sate atau apa namanya, kalau
posisinya di situ itu rugi sudah. Banyak pesimis ini di dalam masyarakat kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Pesimis yang seperti ini adalah kesyirikan. Beliau mengulangi lagi sekali, pesimis yang seperti ini adalah kesyirikan. Kenapa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Karena Allah tidak pernah menggantungkan nasib orang dengan tanda-tanda alam yang ada burung terbang ke sana. Apa hubungannya? Burung terbang ke kiri dengan nasib seseorang, tidak ada hubungan. Emang burung yang menentukan nasib kita? Tidak ada sama sekali. Orang yang berakal akan melihat tidak punya hubungan sama sekali. Dan kenyataannya demikian. Kita mau jumpa orang yang pincang, orang yang buta sebelah, orang yang buruk rupa, tetap saja kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapat rezeki, dapat rezeki kita. Begitu juga dengan rumah, dengan angka, dengan apa semuanya. Tidak punya hubungan sama sekali. Karena yang menentukan takdir seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang meyakini bahwasanya yang menentukan takdirnya adalah angka-angka tersebut tanpa ada keterangan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, ini namanya kesyirikan. Bagaimana orang bisa menggantungkan nasibnya terhadap burung, terhadap posisi ini, terhadap wajah orang, terhadap angka-angka? Mestinya dia menggantungkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la adwa. Tidak ada yang namanya penyakit menular. Menular sendiri itu tidak ada. Menular itu pasti dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti corona misalnya. Corona yang kemarin itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang hanya sekedar ketemu saja atau bahkan tidak pernah ketemu, dia merasa tidak pernah saya bergaul dengan orang yang kena corona, tapi kena dia. Ada orang yang nemeni orang yang corona di rumah sakit selama 14 hari, diperiksa-periksa tidak pernah kena corona, sama sekali tidak ada. Karena memang la adwa, tidak ada namanya penyakit menular sendiri, itu tidak ada. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang kita wajib berusaha untuk menghindarkan diri kita dari mara bahaya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tiyarata, tidak ada yang namanya pesimis karena nasib, pesimis bernasib buruk karena arah terbangnya buruk. Wala hamah, dan juga tidak ada yang namanya bernasib sial karena melihat burung hantu, merasa akan mendapat musibah karena bertenggernya burung hantu di atas rumah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wala safar, tidak ada juga yang namanya safar. Safar itu bulan safar. Bulan safar itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah disebut bulan safar karena safar artinya nol. Nol itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat untung. Sehingga orang-orang Arab dulu berkata bulan ini bulan yang tidak menguntungkan. Disebutlah bulan safar. Walhamdulillah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Rasulullah SAW juga bersabda, wala nau'a, tidak ada bintang tertentu yang jika muncul akan mendatangkan hujan, tidak ada. Hujan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wala ghaula, dan juga tidak ada yang namanya hantu-hantu, itu enggak ada. Yang ada itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa jin. Hantu enggak ada.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yu'jibunil fa'lu." Akan tetapi yang membuat saya terkagum-kagum itu, yang membuat saya terkagum-kagum itu al-fa'lu, optimisme. Qalu wa mal fa'lu? Para sahabat bertanya, maksudnya apa ini optimisme ini? Qala, Rasulullah SAW bersabda, al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, wala taruddu musliman, hendaknya kalau kita melihat hal-hal yang buruk seperti ini di jalan, jangan sampai membuat kita kembali berubah. Fa idza ra'a ahaduhum ma yukrihu falyaqul, kalau ada salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia tidak sukai, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'us sayyiati illa ant, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Ini dia kalimat thayyibah itu. Kalau ada yang bikin ragu di dalam hati kita, ucapkan ini doa itu. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wala yadfa'us sayyiati illa ant, wala haula wala quwwata illa billah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, begitulah kalau kita keluar rumah. Kalau keluar rumah itu jangan lihat tanda-tanda, tapi baca doa. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Apapun yang terjadi kita tawakal. Bismillah, kita mohon pertolongan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi hukumnya tiarah ini pesimis dengan tanda-tanda alam yang tidak punya hubungan dengan takdir kita, itu syirik. Cara bertobatnya, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, man raddat tiaratu an hajati, barang siapa yang pesimis karena melihat tanda-tanda tertentu itu membuat dia tidak melakukan hajatnya, faqad asyrak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, fama kafaratu dzalik, apa penebusnya wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, ayyakul, maka hendaknya orang itu berkata supaya terhapus ini dosa syiriknya ini, Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali darimu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada yang namanya nasib sial kecuali darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah sesembahan yang disembah dengan benar kecuali Engkau. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sehingga di akhir hadis ini ketika menasehati sahabat Muawiyah ibn Hakam yang menyebutkan bahwasanya di lingkungan beliau ada orang-orang yang suka melakukan tatayyur, pesimis dengan tanda-tanda alam tertentu, beliau SAW bersabda, dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim, itu sesuatu yang mereka jumpai dalam hati mereka, yang membuat mereka ragu. Fala yasuddannahum, maka jangan sekali-kali yang seperti ini menghalangi mereka dari melakukan hajat mereka, keinginan mereka, kebutuhan mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini namanya orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, yang betul-betul menggantungkan nasibnya kepada Allah, yang betul-betul berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jiwa kita akan kuat.
Kita akan selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang waliyadzubillah suka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, suka suudzon sama Allah, suka ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan doa-doa dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW disingkirkan. Yang dipakai jimat, waliyadzubillah. Yang dipercaya omongan dukun dan tukang ramal, yang dipercaya digantungkan nasibnya ke benda-benda mati, ke makhluk-makhluk yang tidak berakal. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bab berikutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babul waqari was sakinah, bab wibawa, bersikap wibawa dan sakinah, tenang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan bersikap penuh wibawa itu adalah kebaikan. Kenapa demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Karena orang yang menjaga wibawanya artinya menjaga harga diri. Menjaga harga diri jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan kita untuk menjaga harga diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffuhu Allah." Barang siapa yang berupaya untuk menjaga harga dirinya, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, begitu juga sikap tenang. Sikap tenang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah lawan dari sikap tergesa-gesa. Tergesa-gesa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah membawa banyak kerugian. Tergesa-gesa tanpa ngecek dulu, tanpa cross check terlebih dahulu, terbawa keadaan, terbawa emosi yang seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah akan banyak menggolimi diri kita dan menggolimi orang lain. Yang seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, membuat orang tidak sabar. Namanya tergesa-gesa ya pasti tidak sabar. Padahal sabar itu hukumnya wajib. Orang tergesa-gesa ya tidak cross check dulu. Padahal cross check segala sesuatu itu hukumnya wajib. Orang yang tergesa-gesa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah itu suka mengikuti qila wa qal, desas-desus. Kan biasanya begitu. Orang tergesa-gesa memutuskan segala sesuatu sebelum cek kembali kebenarannya. Ini termakan oleh desas-desus yang seperti ini. Padahal Rasulullah SAW melarang kita termakan oleh desas-desus. Rasulullah SAW melarang kita anqila waqat, dari desas-desus, wa kasratis su'al, melarang kita juga suka banyak tanya yang bukan dalam masalah ilmu agama, tapi suka-suka cari tahu yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bukan urusan kita. Wa idha'atil mal, dan melarang kita juga menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jelas yang namanya sakinah, yang namanya tenang itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, setelah membawa judul bab ini, Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman," dan hamba-hambanya Rabb yang Maha Penyayang itu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati,
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ibadur Rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Ar-Rahman di ayat ini? Kenapa tidak disebutkan sifat yang lain? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai wa ibadullah atau wa ibadul jabbar atau wa ibadul al-qayyim? Kenapa kok memakai sifat Ar-Rahman? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak menegaskan bahwasanya hamba-hambanya yang punya ciri-ciri berikut ini adalah yang akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang pertama disebutkan cirinya di ayat ini, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka ini orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Biasanya orang yang jaga kehormatannya, jaga wibawanya, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak petenteng-petenteng ke sana kemari. Tidak memakai pakaian-pakaian yang seolah-olah menunjukkan bahwasanya dialah yang paling kaya dan paling hebat di muka bumi ini. Tidak memakai pakaian syuhrah namanya, yang membuat dia terlihat sombong. Gaya jalannya juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah biasa. Tidak seperti jagoan yang baru keluar kandang. Orang-orang yang seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah berjalan dengan rendah hati di muka bumi. Rendah hati bukan merendahkan diri. Rendah hati jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah menghormati orang lain. Menganggap bahwasanya orang lain jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah terhormat di hadapannya. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sudah pernah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya supaya orang lain kita anggap terhormat walaupun pakaiannya lebih jelek dari pakaian kita, walaupun pendidikannya lebih rendah dari pendidikan kita, walaupun jabatannya lebih rendah dari kita, walaupun kekayaannya lebih sedikit dari kita, yaitu dengan menganggap, dan memang itu yang sebenarnya ada, yaitu di hatinya kalimat la ilaha illallah. Yang kita hadapi ini orang mukmin, di hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan kalimat Allah itu, kalimat la ilaha illallah itulah yang paling tinggi. Jadi yang kita hadapi ini orang yang membawa kalimat la ilaha illallah, terhormat orang tersebut. Kita hormati dia. Sehingga kita tidak petantang-petenteng, tidak sombong di hadapannya. Sehingga kita tetap menghormati orang lain walaupun bagaimanapun kedudukannya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini namanya rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi dipakai dalil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala supaya kita menjaga wibawa kita. Menjaga wibawa itu bukan dengan sombong-sombongan, tapi menjaga wibawa itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat kedudukan kita di hadapan orang lain itu rendah. Atau bersikap sombong sehingga orang melihat kita pendosa, orang sombong, rendah di mata orang lain. Tapi kita berjalan itu dengan rendah hati, menghormati orang lain sehingga kita dihormati.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang kedua, ciri yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka itu kalau orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Bukan salama itu artinya salam, assalamualaikum, assalamualaikum, bukan. Tapi dia selalu bisa mengajak atau membalas perkataan orang lain dengan perkataan yang membawa keselamatan. Keselamatan untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk orang tersebut. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Al-jahid, orang yang jahil itu bisa ada dua macam. Yang pertama, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak mengerti ilmu. Orang yang tidak mengerti ilmu, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak mengerti adab sopan santun. Orang yang mengerti ilmu pasti mengerti adab sopan santun. Tapi terkadang ada orang-orang yang berilmu, cuman ilmunya tidak bermanfaat. Punya ilmu tapi tidak punya sopan santun. Yang kita bicarakan di sini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat, yang membuat orang itu punya adab dan sopan santun. Sehingga disebutlah orang jahil yang tidak punya sopan santun itu orang yang tidak punya ilmu yang bermanfaat. Jahil jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah juga biasa disebut dalam bahasa Indonesia suka menjahili orang. Karena emang dasarnya dia tidak punya sopan santun. Orang yang sudah tidak punya adab sopan santun itu suka menjahili orang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau orang jahil menyapa dia, mengajak dia bicara, atau jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mengganggu dia, maka dia bisa menyikapi dengan perkataan-perkataan yang membawa keselamatan. Keselamatan untuk dirinya misalnya. Ada orang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mengganggu dia, memperolok-olok dia, dia bisa lihat suasana dan lingkungan. Kalau seandainya dia bisa menasihati orang tersebut pada saat itu juga dan tidak mengakibatkan kemudaratan yang besar di kemudian hari, dia nasihati. Tapi kalau seandainya orang jahil tersebut tidak bisa dinasihati, maka dia tinggalkan orang tersebut. Selalu bisa membuat dirinya selamat, tidak terjerumus ke dalam tipu daya syaitan yang memanfaatkan orang jahil, mengundang dia supaya marah, ikut-ikutan jahil seperti orang yang mengganggu dia. Akhirnya tidak selamatlah dia, dapat dosa dia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terkadang orang jahil juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mengajak orang, punya ilmu dia tapi tidak punya adab sopan santun, mengajak orang untuk bikin onar dan keributan. Banyak orang yang seperti ini, provokator namanya. Ini orang jahil yang seperti ini. Orang yang terprovokasi bukan ibadur rahman. Orang yang pandai melihat apa akibat dari provokasi seseorang, itu baru ibadur rahman. Dilihat, wah ini bahaya, mengarah kepada kerusakan, bahaya. Yang seperti ini bisa menghancurkan. Maka dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain, bahkan menyelamatkan masyarakat. Dan tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti ini nih, orang yang punya ilmu, pandai memilah-milah sesuatu, pandai menimbang maslahat dan mafsadat. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, timbangan maslahat dan mafsadat itu dipelajari pertama dari pengalaman. Yang kedua jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dipelajari dari firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu saja butuh penjelasan. Yang menjelaskan itu adalah para ulama-ulama yang punya pengalaman luar biasa,
yang hidup dari generasi ke generasi, yang bisa melihat sejarah-sejarah, kejadian-kejadian, kemudorotan yang diakibatkan oleh sikap seperti ini dan sikap seperti itu. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Orang yang punya ilmu, pengalaman seperti ini kalau bicara jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bikin selamat semuanya. Ini maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Banyak ciri-ciri ibadur rahman di ayat ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Namun Al-Imam An-Nawawi membawakan satu ayat saja karena ini berkaitan dengan menjaga wibawa. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang jahil, kita jaga wibawa kita, jangan sampai wibawa kita jatuh seperti wibawanya orang-orang jahil yang sama sekali tidak punya harga diri. Kita jaga wibawa kita supaya kita tidak ikut-ikutan seperti orang-orang tersebut. Supaya kita punya sikap tetap bisa menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi setelah membawakan surat Al-Furqan di ayat yang ke-63, yaitu hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattun dhahikan hatta tura minhu lahawatu. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serius berkumpul kemudian tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan rongga mulutnya. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Inna makana yatabassam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum saja. Jadi ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sikap Rasulullah SAW menjaga wibawa, dan beliau adalah orang yang tenang, tidak mudah terpengaruh dengan suasana. Terima kasih Ustaz. Nanti kita lanjutkan penjelasan hadisnya. Kita tiba waktu kita untuk diskusi dan tanya jawab. Seperti janji kami pada pertemuan yang lalu, di Malfi ada sisa pertanyaan, mungkin masih ada catatan. Masih ada kayaknya. Insyaallah ada sebuah dicatat. Pada kesempatan pertama ini dijawab dulu pertanyaannya adik Malvia. Iya. Tinggalan pada pertemuan perkataan. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Tentang, kalau tidak salah ini pertanyaannya ini, karena catatan saya ini catatan kala-kala dokter ini tulisannya. Memang begini, sekarang ini zaman ini bapak-bapak jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, karena kita selalu sering ngetik, jarang nulis tangan. Akhirnya tulis tangan kita ini sudah tidak karuan rupanya. Berbeda dengan ya zaman-zaman kita dulu, tulis tangan tuh betul-betul dilatih. Sampai orang-orang tua kita dulu tulis tangannya subhanallah, huruf jalannya itu cantik-cantik rupanya. Sekarang ini anak-anak kita sudah tidak kelihatan seperti itu. Iya. Tentang beberapa amalan-amalan seperti selawat dan sebagainya yang sumbernya itu diakui dari ilmu ghaib. Ada yang barangkali karena mimpi misalnya ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, atau ketemu gurunya barangkali, atau ketemu pengajar-pengajar dari kalangan jin dan lain-lain. Apakah yang seperti ini dibenarkan atau tidak, begitu ya kira-kira kalau tidak salah ya. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita semua dulu kalau belajar di SD, SMP kalau tidak salah, itu mempelajari satu bab yang namanya sumber hukum agama kita. Sumber agama kita dari mana sih? Sumber agama ya jelas sumber akidah, sumber amalan, sumber semuanya yang berkaitan dengan agama itu diambil dari mana sih? Ya jelas dulu kita menghafal pertama kitabullah Al-Quran.
Yang kedua yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ijma'nya para ulama. Kemudian ijtihad. Biasanya yang kelima kita pelajari namanya kias analogi. Ya ini saja dulu yang kita pelajari. Dan kalau kita sampai ke tingkat universitas khusus mempelajari seperti ini akan disebutkan lagi. Seperti misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah istihsan. Ada juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, macam-macam lah modelnya. Tapi tidak ada yang dari ilmu ghaib, tidak ada. Atau mimpi, tidak ada. Potong telinga saya kalau ketemu di usul fikih ya. Sumber agama kita salah satunya yaitu mimpi, enggak ada. Tidak pernah ada satu orang pun ulama berkata demikian. Atau dari bisikan jin misalnya, tidak ada. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Para sahabat, orang-orang alim di zaman dulu bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mereka bermimpi itu tidak menghasilkan satu hukum baru, tidak ada. Karena memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah disepakati oleh para ulama kita, wahyu itu terputus setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau lewat mimpi akan banyak orang yang mengaku-ngaku ketemu Rasulullah SAW untuk menghalalkan apa yang dia perbuat. Siapa yang bisa mengukur apakah Anda benar dalam mimpi Anda atau tidak? Ustadz kan bisa ditanyain ciri-ciri Rasulullah, yang sebutkan ciri-ciri Rasulullah SAW itu disebutkan dalam hadis-hadis banyak. Tinggal kita ngapal saja itu ciri-ciri Rasulullah begini. Nanti kalau saya mau bilang saya ketemu Rasul, kalau ditanya nanti saya akan sebutkan ciri-cirinya. Jangankan zaman sekarang, zaman dulu orang jual pisang itu bawa hadis palsu. Membawa hadis makanlah pisang karena pisang itu bisa mewariskan kesabaran. Orang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah jual ini jual itu bawa hadis palsu tuh. Zaman sekarang ini sudah lewat 1000 tahun dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Lebih dari 1000 tahun. Orang munafiknya lebih banyak, orang kafirnya lebih banyak. Apa kita tidak curiga? Ada orang-orang yang seperti ini di zaman kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya sehingga untuk menutup pintu-pintu suudzon, pintu-pintu tidak jelas dalam agama kita ini, pintu-pintu saling curiga dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu seperti ini. Tidak ada namanya syariat atau tidak ada namanya amalan-amalan yang dihasilkan lewat mimpi, tidak ada. Tidak boleh itu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, apalagi yang diajarkan oleh jin. Karena kita tidak tahu jin ini apakah dia soleh atau tidak, karena Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perkataan jin itu, wa minnas muslimuna wa minal qasitun, di antara kami ini ada orang muslim dan ada juga yang tidak muslim. Kita tidak tahu karena kita emang tidak mengerti bagaimana dia di tengah masyarakat mereka, akhlaknya bagaimana, ilmunya bagaimana. Tiba-tiba bisikin ke kita, jangan-jangan ini pura-pura datang ini. Yang ada itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bangsa jin itu belajar dari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Dia dan bangsanya itu bisa melihat kalian dari sisi di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi mereka lah yang menilai kita ini. Oh, ini orang soleh, saya harus belajar dari dia.
Hadirlah dia di majelis-majelis pengajiannya orang tersebut. Kalau kita tidak bisa hadir di majelis pengajian mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita tidak bisa melihat mereka. Pada umumnya seperti itu. Hukum secara umumnya kita tidak bisa melihat mereka. Dan Rasulullah SAW tidak bisa melihat jin-jin yang datang belajar ke beliau. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ke Rasulullah SAW, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Uhiya ilayya," telah diwahyukan kepada annahu istama'a nafarun minal jin, bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah. Rasulullah, cerita kamu nih, bahwasanya kamu dikasih tahu sama Allah ada sekelompok jin yang dengar. Seandainya Rasulullah SAW melihat jin-jin tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berfirman demikian. Langsung saja, qul annahu istama'a nafarun minal jinni, katakan, ceritakan wahai Muhammad, sekelompok jin mendengar perkataanmu karena kamu juga ngelihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat uhiya ilaih, diwahyukan kepada. Jadi pada saat sekelompok jin itu mendengar Rasulullah SAW, beliau SAW tidak melihat mereka, sehingga Allah perlu mewahyukan kepada beliau berita gaib tersebut. Jadi demikian pada saat itu Rasulullah SAW tidak melihat jin pada saat itu. Asalnya memang manusia tidak bisa melihat jin. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Adapun dialog, ya, mungkin terjadi dialog ketika jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang barangkali, atau barangkali dalam keadaan tertentu bisa jadi terjadi dialog, tapi melihat tidak. Oleh karena itu kita tidak bisa mempercayai mereka karena kita tidak melihat mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang lebih selamat itu kita mencukupkan diri kita dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Qur'an, diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis, diajarkan oleh para ulama-ulama kita dalam penjelasan-penjelasan dari keduanya. Demikian barangkali, wallahu ta'ala alam. Cuma satu pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapan, nasib, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar dijadikan ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua tetap berada di atas siratal mustaqim sampai dipertemukan di surganya kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.